Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 299, di dasar mata air dingin. Berjaga-jagalah di sini, aku akan turun untuk melihatnya, kata Feng Gong dengan sungguh-sungguh. Baik, Guru. Dai Li menjawab dengan hormat. Tanpa menunda lebih lama lagi, siluet Feng Gong menghilang dalam sekejap, sambil mengerahkan ki pertempurannya, dia mengendalikan tubuhnya untuk turun ke celah itu dengan langkah yang lambat. Mirip dengan pengalaman Huang Xiaolong, semakin dalam ia menyelam, semakin kuat hembusan angin biru dingin bertiup, dengan frekuensi yang lebih tinggi pula. Beberapa ratus meter di bawah, Feng Gong terpaksa memanggil roh bela dirinya, kala jengking iblis bertanduk 6, dan jiwanya pun berubah. Akan tetapi, setelah melewati tanda 1.500 meter, Feng Gong tidak dapat menahan dinginnya cuaca dan harus kembali ke atas. Melihat gurunya kembali, Dai Li segera menghampirinya dan bertanya dengan hati-hati, "Guru, bagaimana?" Feng Gong menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Angin dingin yang datang dari dasar retakan terlalu kuat, tidak ada cara untuk mencapai dasar." Tubuhnya bergetar, mengeluarkan udara dingin yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Feng Gong dengan cepat mengeluarkan sebuah pelet dan menelannya, mengalirkan ki pertempurannya. Baru saat itulah ia berhasil menekan efek angin dingin biru. Dai Li jelas terkejut mendengar kata-kata gurunya, karena dia tahu betul bahwa gurunya adalah ahli Xiantian tingkat ke-10, setengah langkah ke alam Sein. Seseorang yang setengah langkah ke alam Sein seperti gurunya sebenarnya tidak dapat mencapai dasar retakan. Melihat ekspresi muridnya, Feng Gong pun menjelaskan, sebenarnya, banyak ahli alam Sein telah mencoba untuk memasuki Broken Tiger Reef ini, namun meski begitu, dalam 20.000 tahun terakhir, aku belum pernah mendengar ada yang berhasil. Bahkan para ahli alam Sein gagal mencapai dasar. Dai Li tercengang, ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini. Feng Gong mengangguk, aku juga tidak percaya, tapi setelah percobaan tadi, rumor itu seharusnya benar. Tapi Tuan, auman naga di bawah sana. Tanya Dai Li. Nada bicara Feng Gong serius, puluhan ribu tahun ini, di dunia roh bela diri kita, naga ilahi purba telah punah. Raungan naga itu tidak dibuat oleh naga sungguhan, kemungkinan besar itu dikeluarkan oleh harta karun tertentu. Kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu, untuk memastikan apakah benar-benar ada harta karun yang lahir. Sementara di dasar retakan, Huang Xiaolong duduk bersila di samping mata air dingin, memurnikan energi spiritual dari ikan energi spiritual. Meskipun 5 hari telah berlalu, jumlah energi spiritual di dalam tubuhnya tetap melimpah. Aliran udara di sekitar Huang Xiaolong berkumpul menjadi pusaran energi raksasa, dan di mata pusaran, cahaya kemasan, bara, biru, dan hitam berkilauan tanpa henti. Pusaran itu membesar seiring berjalannya waktu. Pada permukaan kulit Huang Xiaolong, gumpalan jelaga hitam muncul, itu adalah kotoran yang menumpuk di tubuhnya yang tengah dibersihkan. Setengah bulan berlalu. Pusaran energi di sekitar Huang Xiaolong mencapai ketinggian 10 zang, disertai suara melolong saat berputar dengan kecepatan tinggi, menyembunyikan siluet Huang Xiaolong di tengah saat kekuatan besar melonjak keluar. Setelah lebih dari 20 hari, hampir sebulan, pusaran energi di sekitar Huang Xiaolong tiba-tiba berhenti, meledak di udara seperti gelembung raksasa dan menghilang, memperlihatkan fisik berotot Huang Xiaolong di bagian tengahnya. Saat itu, jubah yang dikenakannya sudah robek dan potongan-potongan kain berserakan di sekitarnya. Otot-otot Huang Xiaolong tampak seperti dipahat, maskulin dan sempurna dengan wajah yang diukir dari pisau seniman, mata yang menyerupai galaksi luas yang dibingkai oleh alis tebal seperti pedang. Lebih dari 20 hari berlalu, Huang Xiaolong telah menyempurnakan ikan energi spiritualnya. Saat memeriksa kondisi tubuhnya dengan indera spiritualnya, Huang Xiaolong menemukan bahwa kultivasi ki pertempurannya telah mencapai puncak orde ke-9 Xiantian akhir, dengan tanda-tanda akan naik ke orde ke-10 Xiantian kapan saja. Lebih jauh lagi, meridian dan pembuluh darahnya lebih kuat dan lebih besar, darah yang mengalir melalui pembuluh darahnya, sumsum tulangnya, dan dagingnya tampak berdenyut dengan lingkaran cahaya keemasan yang samar. Ia merasa jauh lebih ringan, dan jiwanya jauh lebih jernih. Manfaat dari ikan energi spiritual ini sungguh menakjubkan. Seru Huang Xiaolong dalam hatinya. Setelah menjalani pembersihan dari ikan energi spiritual, tubuh Huang Xiaolong dipenuhi dengan kekuatan dan vitalitas, jiwanya juga sangat meningkat, menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga dia merasakan tanda-tanda telah menembus level keempat dari seni boneka kuno. Sambil menahan kegembiraan di hatinya, Huang Xiaolong mengeluarkan jubah baru dari cincin Asura dan mengenakannya. Kemudian, dia mengeluarkan pagoda harta karun linglong, menyedot ikan energi spiritual kedua ke dalam kuali 1000 binatang, memulai arai pembalik asal langit dan bumi untuk mengeluarkan elemen dingin. 20 hari telah berlalu. Hari demi hari berlalu, Huang Xiaolong berhasil memurnikan ikan energi spiritual yang tersisa, dan akhirnya memasuki alam Xiantian ke-10. Ordo Xiantian ke-10.
Meskipun Huang Xiaolong baru saja mencapai Xiantian ke-10, kekuatannya selalu lebih tinggi daripada prajurit biasa. Bahkan tanpa transformasi jiwa, seorang Xiantian ke-10 yang berada di puncak Xiantian ke-10 akan sangat menderita akibat pukulan Huang Xiaolong. Sebelum memasuki celah, Huang Xiaolong masih berada di tingkat ke-7 Xiantian, tetapi sekarang, beberapa bulan kemudian, ia telah naik ke tingkat ke-10 Xiantian. Ia tidak bisa tidak kagum dengan perubahan tersebut. Huang Xiaolong berdiri, matanya mengamati sekeliling celah, menyebarkan indera spiritualnya. Berada di sini selama berbulan-bulan, Huang Xiaolong telah melihat sebagian besar tempat, tetapi dia tidak menemukan apa yang disebut tempat tinggal penguasa suku Dewa Kuno itu. Mungkinkah tempat kultivasi guru itu tidak berada di celah ini? Saat indera spiritual Huang Xiaolong menyebar, fluktuasi energi lemah beriak dari dasar danau mata air dingin. Meskipun lemah, Huang Xiaolong mendeteksinya saat energi beriak. Matanya tertarik ke arah mata air yang dingin. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik mata air yang dingin itu? Setelah merenungkan masalah tersebut, Huang Xiaolong memutuskan untuk memasuki mata air dingin dan memeriksanya. Dia segera mengeluarkan Gunung Sumi yang saleh dan menghilang di dalamnya, membimbing Gunung Sumi yang saleh dari formasi 10 Buddha untuk memasuki danau mata air dingin. Tenggelam di dalamnya, sejauh mata memandang hanyalah warna biru tak berujung. Dan tidak ada yang lain. Semakin dalam, dia sudah sampai di dasar mata air dingin, tetapi selain pasir dan lumpur, hanya ada lebih banyak pasir dan lumpur. Huang Xiaolong mengerutkan kening, dia yakin bahwa fluktuasi energi lemah sebelumnya berasal dari bawah mata air dingin, bagaimana mungkin tidak ada apa-apa di sekitarnya. Saat Huang Xiaolong mengendalikan Gunung Sumi yang saleh untuk menjelajah lebih jauh, sebuah kekuatan dahsyat menyerang, menyebabkan Gunung Sumi yang saleh berguncang. Apa yang terjadi? Pemandangan di depan Huang Xiaolong berubah saat dia memasuki ruang lain. Pemandangan di hadapannya adalah hamparan hijau subur dengan bunga-bunga harum dan kicauan burung yang ceria di udara, segala macam tanaman obat dan ramuan spiritual memenuhi tanah, dan air terjun di depannya. Ini adalah surga. Mungkinkah ini ruang kultivasi master suku Dewa Kuno itu? Mata Huang Xiaolong berbinar. Dia pasti menebaknya dengan benar. Tempat tinggal kultivasi master suku Dewa Kuno itu sebenarnya dibangun di bawah mata air dingin, jika bukan karena pagoda harta karun linglong yang memungkinkannya memurnikan elemen dingin di dalam mata air dingin, jika bukan karena Gunung Sumi yang saleh, jika bukan karena fluktuasi lemah tadi, dia mungkin tidak akan pernah menemukan tempat ini. Mata Huang Xiaolong melihat sekelilingnya, lalu tertuju pada banyak tanaman herbal dan ramuan ajaib di tanah. Jamur roh 7 warna. Rumput ungu 9 daun. Buah yang bersemangat. Huang Xiaolong meneriakkan nama masing-masing orang. Ramuan dan ramuan yang tersebar begitu saja di seluruh angkasa semuanya merupakan material langka, dan dilihat dari penampilannya, masing-masing dari mereka berusia lebih dari 10.000 tahun. Mata Huang Xiaolong bersinar dengan kegembiraan, semua ini adalah harta karun, Tidak hanya itu, ada juga banyak yang tidak bisa dia sebutkan namanya. Butuh waktu cukup lama sebelum Huang Xiaolong berhasil mengalihkan pandangannya dari ramuan itu ke beberapa gubuk jerami kecil di dekat air terjun. Disinilah guru suku Dewa Kuno itu berkultivasi. Bukankah ini terlalu rendah hati?